warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibail kiram wal muhtaram yang kita hormati, yang sama kita muliakan dan kita cintai, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, tuan-tuan guru, para hujaj, para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, mukminin dan mukminat, yang mudah-mudahan kita semua di dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan makhluk-makhluknya, yang menguasai ciptaannya. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak nikmat yang kita rasakan yang diberikan olehnya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang paling besar yang tidak semua manusia Allah berikan, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan dapat menjumpai, menikmati, mengarungi Syahrul Mubarakah, Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, bulan yang penuh berkah, bulannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, sedekah, qiraatul Quran, amal-amal soleh yang kita lakukan di Ramadan pada tahun ini semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kenapa bulan Ramadan ini dinamakan yaitu bulan umatnya Rasulullah? Karena beliau sendiri yang menegaskan di dalam hadisnya yang mulia. Apa kata beliau? Rajabu syahrul wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Kata Nabi, Rajabu, bulan Rajab, syahrullah, bulannya Allah. Karena di bulan Rajab Allah menceritakan kemahabesarannya, adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun Sya'banu syahri, bulan Sya'ban bulanku, karena di bulan Sya'ban Allah perintahkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersolawat kepada Nabi, maka di bulan Sya'ban Nabi diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lalu kata Nabi, Ramadhanu syahru ummati. Adapun Ramadan ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk umat, bulan yang sangat spesial untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, umat-umat sebelumnya banyak nggak dapat. Kalau ibadah puasanya umat terdahulu dapat, hanya beda cara berpuasanya.
Umat Nabi Muhammad 1 bulan. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Kemarin ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Kalau puasa pengennya belakangan, kalau lebaran udah umum. Betul apa betul? Mau duluan mau belakangan puasa, yang penting puasa. Insya Allah ada penanggung jawabnya. Betul apa betul? Kalau Nabi Adam itu puasanya cuma 3 hari setiap bulan, namanya puasa Ayyamul Bid. Ayam itu hari-hari, bid itu putih. Karena Nabi Adam pertama kali diturunkan dari surga putih bersih, turun ke bumi kena matahari agak gelap, agak hitam. Pengen putih lagi, puasa 3 hari. Tanggal 13 puasa putihnya agak mendingan, puasa lagi tanggal 14 agak bersihan, tanggal 15 balik kinclong lagi, Ayyamul Bid, dari putih bersih kayak turun dari surga. Jadi kalau kita pengen putih, punya muka putih, punya badan putih, nggak usah pakai ini itu, puasa aja 3 hari di tengah bulan itu, 13, 14, 15, insya Allah putih kagak demek ya. Nah, ini kan spesial buat Nabi Adam. Betul apa betul? Ada lagi umat nabi-nabi dulu itu puasanya sehari puasa sehari kagak. Nabi Dawud alaihis non-stop sepanjang hidup, gak berhenti-berhenti. Ada lagi yang puasa diwajibkan setahun full puasa, nggak pakai jeda, puasa terus. Buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di awal di Ramadan kita bisa dapat puasa full 1 tahun, nggak perlu 1 tahun, 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama 1 tahun berpuasa. Alhamdulillah. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, diulang-ulang sama guru kita karena diturunkan Al-Quranul Karim. Makanya ada 1 malam di bulan Ramadan itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar, yang tadi dibacakan oleh qori kita. Makanya bulan Ramadan itu merupakan bulan umatku. Umat yang lain tuh nggak dapat. Kenapa? Lailatul Qadar nggak ada di umat yang lain, hanya ada di umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat-umat terdahulu nggak dapat yang namanya malam Lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kaminya di sini li mu'azzam nafsah, bukan li mutakallim al-ghair. Inna di sini Allah ingin menunjukkan kesombongannya, karena yang boleh sombong itu hanya Allah. Kita mah kagak boleh. Apa yang mau disombongin? Betul nggak? Hanya Allah yang boleh sombong. Al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kapan itu adanya malam Lailatul Qadar? Allah yang tahu. Nabi ngasih bocoran di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Makanya godaan berat buat umat Islam kalau 10 hari terakhir umum, nggak di mana-mana, musola sepi, pasar rame. Betul nggak? Betul nggak? Penuh itu kan pertama aja, perasaan musola pengen dilebarin. Dan yang paling semangat di tarawih itu siapa? Emak-emak, ibu-ibu paling semangat, bapak-bapak kalah. Mana buktinya? Orangnya belum datang, mau kena udah nongkrong dulu.
Betul nggak? Emang ada bapak-bapak sarung duluan? Nggak ada. Masya Allah. Ini godaan sebetulnya. Kenapa sih nggak beli baju lebaran di awal-awal? Apalagi sekarang ini zaman canggih, beli di online, sehingga tidak mengurangi manfaat 10 hari terakhir yang harus kita kejar di hari-hari itu, biar dapat malam Lailatul. Dapat apa sih di malam Lailatul Qadar tuh? Di malam Lailatul Qadar tuh Allah kasih bonus, Allah kasih hadiah. Yang kita tahu kan malam itu banyak malam-malam berkah. Salah satunya Qiyamul Lail, mendirikan sholat malam. Ada lagi peristiwa Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Tapi ini malam nuzulul Quran ini, Lailatul Qadar ini nggak main-main. Saking mulianya itu malam. Kalau ada orang yang dapat di malam itu, Allah kasih hadiah pahala khairun min alfi syahr. Lebih banyak dari 1000 bulan, lebih berkualitas dari 1000 bulan. Pahalanya siapa 1000 bulan? Yang ada di dalam surat daripada Inna Anzalna itu, yaitu ibadahnya seorang nabi di zaman Bani Israel yang bernama Nabi Sam'un Al-Ghazi. Orang bule nyebutnya Samson. Dibikin film Samson Betawi. Sam'un itu nabi yang perkasa, gagah, badannya kekar, dikasih ilmu sama Allah luar biasa, tahan bacok, tahan senjata, jihad sendirian, nggak pakai pasukan. 1000 bulan non-stop berjihad, non-stop puasa, non-stop sholat. Nggak ada yang mampu manusia manapun, hanya Allah berikan kepada Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kelemahannya apa? Rambutnya dipotong lemes. Kalau Samson Betawi bulu ketek nih, betul nggak? Film Binyamin kan begitu. Masya Allah. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Itu malam diturunkan Al-Quran secara global. 2 kali Al-Quran diturunkan. Yang pertama secara global, dari Loh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, terjadinya di malam Lailatul Qadar. Maka itu malam sangat mulia. Berapa banyak diturunkannya? 30 juz langsung, 114 surat, 6.666 ayat, 1.023.000 huruf diturunkan di malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran al-ula. Setelah itu dari Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya diturunkan bertahap selama 23 tahun kurang lebih kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui perantara malaikat Jibril. Dimulai nuzulul Qurannya dari Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah ke Nabi juga terjadinya di bulan Ramadan. Kalau itu sepakat para ulama tanggalnya 17 Ramadan. Jelas apa jelas? Jadi ada turun global, ada turun bertahap. Turun yang bertahap itu peristiwa awalnya di tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunnya tanggal 17 Ramadan. Sehingga bulan Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, karena di dalam bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu diturunkannya kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran, untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Engkau aja, apa fungsi Al-Quran diturunkan? Al-Quran kitab suci. Sebelum Al-Quran sudah ada 3 kitab suci sebelumnya. Pertama Zabur diturunkan untuk Nabi Dawud alaihis, lalu dilanjutkan kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihis, lalu kemudian kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa alaihis salam, lalu kemudian yang terakhir Al-Quran untuk Nabi besar Muhammad. Selain kitab suci ada namanya suhuf, lembaran-lembaran.
diturunkan ke beberapa nabi, diantaranya Nabi Sis dan seterusnya dan seterusnya. Puncaknya kitab suci terakhir adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran sudah tidak ada kitab suci lagi. Kalau ada yang meyakini ada kitab suci setelah Al-Quran, wajib kita untuk tidak meyakini, wajib untuk tidak mempercayai. Karena kitab suci terakhir Al-Quran diberikan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab yang kompak, setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, percaya atau tidak? Setelah Nabi Muhammad ada Rasul lagi, percaya atau tidak? Setelah Al-Quran ada kitab suci lagi, percaya atau tidak? Yakin? Nabi Muhammad Nabi terakhir, Al-Quran pun kitab suci yang terakhir. Apa fungsi kitab suci yang dibawa oleh para nabi-nabi? Kita harus kembali dulu ke asal muasal diciptakannya manusia. Kudu balik dulu jauh kisah yang sono dikit lah. Asalnya kita ini apa? Sebelum menjadi fisik seperti ini, permulaan diciptakannya manusia adalah berbentuk ruh. Sebelum ada jasad seperti ini, jauh sebelumnya hanya ruh yang Allah ciptakan. Seluruh ruh manusia, seluruh ruh Bani Adam Allah ciptakan di alam lahut. Lalu kemudian Allah turunkan itu ruh di alam Jabarut. Di alam Jabarut ruh diinterview oleh Allah, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Seluruh ruh menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, ingat nggak ruh kita pernah ngomong begitu? Ingat apa kagak? Jujur, ingat apa kagak? Kenapa kagak? Beda alam. Betul apa betul? Beda alam. Jangan kata beda alam ruh. Apa yang kita lakukan kemarin aja lupa, kecuali naruh duit baru ingat itu. Betul nggak? Jauh alam ruh, maka kita nggak ingat. Dulu ruh kita tuh begitu. Semua ruh manusia, Bapak Ibu, nggak ada yang ingkar, nggak ada yang kafir, nggak ada yang musyrik. Seluruh ruh manusia itu fitrah, seluruh ruh manusia itu suci, mengucapkan kalimat la ilaha. Allah mantepin lagi itu ruh, habis diinterview itu ruh diturunin lagi sama Allah ke alam malakut, alamnya para malaikat, disuruh bergaul sama malaikat itu ruh biar tambah mantap, biar tambah bersih. Saya mau tanya, ingat nggak ruh kita dulu pernah bergaul sama malaikat? Nggak ingat, karena beda. Setelah alam malakut itu ruh diturunkan kembali kemana? Ke alam nasut, alam visual, alam dohir nih yang sekarang kita rasakan. Ini namanya alam nasut, alam dohir. Jadi asalnya penciptaan manusia itu ruh. Ruh itu bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ruh itu mengakui Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jelas apa jelas? Makanya kalau ada orang beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Al-Quran, intinya muslim, lalu kemudian dia rajin sholat, rajin ibadah, puasa, berarti antara jasad sama ruh matching. Jelas apa jelas? Nyetel, ibaratnya mur sama baut nyetel. Jadi ini badan cocok sama ruh, ruh cocok sama badan, lemes mau diajak sujud karena ruh bertauhid. Jasad tempat singgahnya ruh. Kalau ada orang nggak mau sujud di hadapan Allah, kagak mau sholat, kagak mau ibadah, artinya antara ruh dengan jasad rival, saling bertentangan. Na'udzubillah min. Jadi kita semua digerakkan sholat sama Allah, senang atau tidak? Bangga atau tidak? Alhamdulillah. Tandanya kita nyambung ruh sama jasad kita. Semua ruh itu bertauhid. Semua itu ruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman kita nggak ingat. Makanya Quran ngasih tahu, surat Al-A'raf itu dibaca itu, bahwa dulu kita ini bertauhid kepada Allah.
ada satu hal, pada saat ruh itu diwakilkan kepada jasad seorang manusia yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu Abul Bashar, bapak moyangnya manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam, yang Allah kasih kesempatan tinggal di surga, yang itulah sebetulnya tempat tinggalnya. Nih kita di Parung nyasar, betul nggak? Betul nggak? Nih kita di Parung terasingkan, makanya nggak ada yang betah. Buktinya pasti mati. Betul nggak? Saya mau tanya nih Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang pengen hidup 200 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Betul? 70 tahun aja, bentar kencing, bentar kentut, bentar kencing, bentar kentut. Betul nggak? Apalagi sampai 200 tahun. Kalau umat Nabi Adam ribuan tahun pantas, gede tinggi. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 30 meter. Udah nggak usah bayangin yang lain-lain. Intinya tinggi besar, dikasih umur 1000 tahun cocok, fisiknya memungkinkan. Lah kita umat Nabi Muhammad kecil-kecil begini, dikasih 1000 tahun mengkeret jadi jenglot. Betul nggak kira-kira? Artinya Pak Bu, nggak lama hidup di dunia ini kita tersesat, nggak lama. Karena bukan di sini kampung asli kita. Kampung asal kita dulu diwakili oleh bapak moyang kita fil jannah. Makanya kalau datang Ramadan, doa yang paling populer apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kurang kompak, ridhoka. Sekali lagi, ridhoka. Nggak ada kan? Allahumma ini a'udzubika, Allahumma ini nas'aluka ridhoka wal parung. Nggak ada. Yang kita minta ridho dan jadi kita sadar baliknya kita bakal kemana? Baliknya kita bakal kemana? Asalnya kita dari mana? Dari surga, karena dulu diwakili oleh Abul Bashar. Jadi kita bakal kembali ke sana. Ada satu hal, udah panjang kalau saya ceritain, nggak cukup waktunya. Intinya langsung turun ke muka bumi. Ada yang bilang di Sri Lanka, lalu kemudian Siti Hawanya di Jeddah, kemudian berjumpa di Jabal Rahmah di Arafah, yang akhirnya beranak pinak sampai ke kita semua saat ini. Yang perlu saya tandaskan sekali lagi, asalnya kita bertauhid, asalnya kita ini penghuni surga, diuji oleh Allah, kita transit sementara di muka bumi ini, di dunia ini hanya sebentar, enggak lama, cuman puluhan tahun. Pasti kita akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul. Makanya apa pesan Allah? Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali matinya muslim. Kenapa suruh mati muslim? Karena seluruh para nabi itu muslim. Nabi Adam muslim, Nabi Nuh muslim, Nabi Ibrahim muslim, Nabi Musa muslim, Nabi Isa muslim, Nabi Muhammad muslim. Makanya kita mati nggak boleh kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, singkat aja, ini kita lagi tersesat. Kira-kira kalau lagi tersesat ada orang yang nunjukin jalan, senang atau tidak? Kurang kompak, senang atau tidak? Gembira atau tidak? Coba mendaki ke Gunung Salak, nyasar, gimana rasanya? Naik salah, turun salah, di situ aja ngobrol, muter-muter nggak karu-karuan. Makanya lihat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahlan wa sahlan insyaallah para guru. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu tanggal 17 Ramadan. Apa itu fungsi Al-Qur'an? Karena asal kata dari qoro'a. Fungsi Al-Qur'an yang pertama adalah sebuah bacaan. Al-Quran itu bacaan, berarti harus dibaca. Jelas apa jelas? Cara bacanya kudu belajar ilmu yang buat baca Al-Quran, namanya ilmu
tajwid, ada idhar, ada idgham dan seterusnya. Belajar waqaf, ada waqaf yang to, ada waqaf yang jim, ada waqaf yang la. Pelajari semuanya. Diawali dari zaman dulu mah pakai juz amma, kalau sekarang kan pakai ikro, aa, baba. Kalau zaman dulu kan beda, mim jabar ma, ta jabar ta, lam es lu, mata lu. Betul nggak? Zaman dulu begitu, sekarang udah sirna itu. Sekarang pakainya ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4 dan seterusnya. Tujuannya apa? Buat bisa baca Al-Quran. Apa ada manfaatnya baca Al-Quran? Oh, manfaatnya besar. Manfaat di dunia ada, manfaat di akhirat juga ada. Makanya nih bulan Ramadan, bulan Quran, jangan sampai nggak khatam. Insya di luar Ramadan 1 huruf 10 kali lipat. Di bulan Ramadan hanya Allah yang tahu. Berarti pelipatannya Allah yang tahu. Banyak pelipatannya. 30 juz itu 1.023.000 huruf kata Imam Syafi'i yang udah pernah ngitung. Saya mah belum pernah. Bayangin kalau Allah lipatin 700, lipatin aja itu 1 juta sekian kali 700. Kalau Allah mau lipatin 10.000, Allah lipatin 1 juta, hanya Allah yang tahu. Maka jangan sia-siakan, insya Allah, buat bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan baca Quran gak pernah bosan. Beda antum baca tulisan yang lain selain Al-Quran. Berita hari ini kita baca enak, besok udah gak enak. Betul apa betul? Wa Al-Quran dibaca bolak-balik indah, nikmat. Itu fungsi pertama Al-Quran adalah bacaan. Alhamdulillah. Fungsi yang kedua Al-Quran itu apa? Kata Allah, hudan, sebagai petunjuk. Yang bawa itu Nabi, maka Nabi dinamakan muhtadin, orang yang membawa petunjuk. Biar nggak ragu, kalau Al-Quran itu firman Allah, maka Allah utus seorang Nabi yang ummi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu mukjizat sebagai elat, sebagai alasan. Kalau Nabi bisa baca, bisa nulis, bakal dituduh Al-Quran boleh nyontek. Jelas apa jelas? Makanya Allah pilih seorang manusia mulia suci, Nabi Muhammad al-ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kita umatnya nggak boleh nyontoh. Lihat ambil sunnahnya Nabi. Kenapa nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Kalau kita model begitu bukan sunnah, goblok. Iya, betul lah, betul. Ini cuma buat Nabi, umatnya nggak boleh. Makanya surat ayat pertama Pak, Iqra, suruh umatnya suruh baca. Kan Nabi bilang, wa ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Emang Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa tulis. Ini biar apa? Biar tidak ada fitnah kalau Al-Quran itu buatan manusia, bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah subhanahu. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yakin nggak Al-Quran itu wahyu Allah? Yakin nggak Al-Quran itu kalamullah? Yakin nggak Al-Quran itu firman Allah? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Kalau nggak percaya Al-Quran itu firman Allah, Allah nantang, Allah udah jawab dalam Al-Quran, faktu bi suratim min misli. Hei manusia yang paling pintar dan sok pintar, nggak percaya sama Al-Quran, ngeledekin Al-Quran, melecehkan Al-Quran, kau buat tulisan. Allah nggak bilang lebih hebat dari Al-Quran, min misli, yang sama dengan Al-Quran. Dan Allah nggak minta banyak-banyak, satu surat, nggak usah Al-Baqarah, Al-Kausar, 3 ayat aja, nggak ada yang mampu sampai detik ini. Jelas apa jelas? Itu bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Hudal linnas, petunjuk manusia. Nah tadi itu, karena manusia awalnya bertauhid, aslinya penduduk sorga, di parung lagi sesat, kurang kompak, lagi berarti perlu ada yang kasih petunjuk. Yang buat petunjuk seorang Nabi Muhammad, bawa panduannya namanya Al-Qur'an. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nih saya mau kasih tahu lagi. Yang tahu kalamullah itu siapa? Yang tahu ucapan Allah itu siapa? Yang tahu firman Allah itu siapa?
Pertama-tama yang tahu firman Allah, wahyu Allah, ucapan Allah, ya Allah sendiri. Jelas apa jelas? Dengerin baik-baik. Yang pertama kali tahu isi Al-Quran itu Allah. Yang lain belum tahu. Yang lain gak ada yang tahu. Pertama-tama yang tahu hanya Allah, karena Al-Quran itu ucapan Allah, firman, kalam. Jadi hanya Allah yang tahu pertama-tama. Yang lain belum ada yang tahu. Dan kehendak Allah, ini agak tinggi nih ngajinya, dengerin. Kehendak Allah, keinginan Allah, apa yang Allah inginkan itu sulit dicerna. Gak ada yang mampu untuk mencerna keinginan Allah. Jadi perlu sosok yang bisa mencerna keinginan Allah. Jelas apa jelas? Deh, gampangannya gini aja, saya mau bikin contoh dalam kehidupan. Keinginan Allah itu susah dimengerti. Nih, saya mau kasih contoh. Bikin tabligh akbar, yang datang kiai, yang datang habaib, banyak wali, banyak orang-orang soleh. Hujan gede, giliran dangdutan, banyak dongdot, kagak hujan. Susah nggak tuh? Susah nggak? Berarti yang dikehendaki Allah susah nggak dimengertinya? Susah. Yang baik dikasih hujan, yang maksiat malah kagak hujan. Dagang, rajin sholat, rajin baca sholawat, nariyahnya 4.444 sampai ziarah kemana-mana, dagangnya kagak laku, yang maksiat mulu laris. Betul nggak? Sulit dimengerti kehendak Allah. Nggak ada yang mampu apa yang Allah kehendaki. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Habib Rizik perampok atau bukan? Habib Rizik koruptor atau bukan? Bajingan atau bukan? Yakin? Tapi belum dimasukin kemana? Kurang kompak, dimasukin kemana? Nah, saya mau tanya, pejabat yang korupsi ada apa banyak? Yang koruptor ada apa banyak? Yang zalim ada apa banyak? Tapi yang nggak dipenjara ada apa banyak? Tuh kan, kehendak Allah susah. Yang bener masuk penjara, yang kagak bener kagak masuk penjara, lenggang. Tapi di DPR kemarin yang bonyok apes saja tuh bocah. Betul nggak? Udah tahu setan di bulan Ramadan di kerangkeng, dia lepas bagaimana? Masya Allah. Sekali lagi, kehendak Allah susah, sulit dimengerti. Kenapa? Udah beda kelas, kita makhluk masa mau ngelawan kholik. Betul nggak? Gak usah lagi mikirin jauh-jauh. Lihat makhluk-makhluk Allah, antum pikirin, pecah kepala kita, sarap jadi. Mau contoh, saya mau tanya nih, di sini nih ada nggak pohon kelapa? Ada nggak? Banyak. Itu pohon kelapa berbuah, namanya buah apa? Buah kelapa. Saya mau tanya, duluan mana batok sama airnya? Kalau air duluan tumpah, kalau batok duluan masuknya dari mana? Pikirin, kalau nggak sarap. Betul nggak? Ya Allah, berat tuh, berat. Makanya Al-Quran itu hudan, petunjuk, linnas buat manusia. Berarti harus ada yang mampu memberi petunjuk. Diutuslah dari bangsa manusia, namanya Nabi besar Muhammad. Apa fungsi Nabi Muhammad? Bayyinatim minal huda, penjelas atas petunjuk itu. Wal furqan, dan beliau yang memberikan pembeda bainal haq wal batil, bainal jannah wan nar, dan seterusnya dan seterusnya. Jawab yang kompak, yakin tidak Al-Quran firman Allah? Yakin tidak Al-Quran wahyu ilahi? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Masya Allah. Al-Quran selain bacaan, tadi dikasih tahu sama guru kita, mambaul ulum, sumber dari segala ilmu. Karena Allah yang ciptakan manusia, maka yang lebih paham urusan manusia adalah Allah. Betul? Yang paham pabrik mobil, yang paham mobil ya pabrik mobil. Makanya dikasih buku panduan biar bisa ngerawat. Coba kalau punya mobil, bacanya buku panduan becak, kira-kira tuh mobil tambah bagus tambah hancur. Yang paham mobil ya pabrik mobil, yang paham motor ya pabrik motor. Begitu pula yang paham manusia, yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Maka Al-Quran itu kandungannya tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia, pasti cocok.
yang nggak mau mereka yang sudah tergoda hatinya, yuwaswisu fi sudu minal jinnati, menerima Al-Quran dengan logika bukan dengan keimanan. Kemarin ini kan ada di TV, begitu ada salah satu narasumber menjelaskan kisos, orang mati dimatiin, orang ngebunuh dibunuh, itu namanya kisos. Adam bidam, darah dibalas darah, nyawa dibayar nyawa, betul apa betul? Itu kisos biar kapok. Apa dia bilang? Islam nih orang, karena saking dengan akal nerima Al-Quran, oh itu namanya Islam horor. Begitu main bunuh. Masya Allah, di balik kisos itu ada kemuliaan. Gara-gara di kisos orang jadi kapok. Coba sekarang gak ada kisos, saling bunuh murah meriah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Orang dibunuh harusnya kan dibunuh lagi, orang ngebunuh harusnya kan dimatiin. Ini enggak, di penjara 14 tahun doang. Itu kira-kira keluarganya terima atau tidak? Terima atau tidak? Enggak terima, bapaknya dibunuh, yang ngebunuh harus dibunuh. Ini malah 14 tahun, dipotong masa tahanan cuma 6 tahun, bebas. Anaknya dendam, ketemu dibunuh lagi, nggak bisa habis. Contoh lagi, jawab yang kompak. Di Indonesia koruptor ada apa banyak? Ada apa banyak? Jawab yang kompak. Bupati yang korupsi ada apa banyak? Gubernur yang korupsi ada apa banyak? Anggota DPR yang korupsi ada apa banyak? Lurah yang korupsi, camat, RW, RT, apanya di korupsi? Tega amat. Masya Allah, Allah kasih resep, asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, biar kapok. Itu koruptor kalau ketangkep gak usah dipenjara, gak usah digantung di Monas, potong aja tangannya. Allah yang lebih tahu urusan manuh, karena Allah yang ciptakan manuh. Sumber ilmu itu Al-Quran. Antum mau belajar apa di Al-Quran? Dari yang dohir sampai yang batin ada. Tadi disinggung urusan surga neraka. Kenapa belum bisa kita lihat? Karena tidak akan pernah bisa dilihat. Karena urusan surga neraka bukan urusan dohir tapi ghaib. Alif lam mim, dzalikal kitabul la hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaib. Surga neraka nggak akan pernah orang mampu memvisualkan, karena wala uzunun sami'at wala ainun ra'at wala khatara fi qalbi basyarin. Itu alam yang kita ini nggak bisa menerka-nerka. Mata nggak bakal bisa lihat, telinga nggak bakal bisa dengar, terkaan hati aja meleset, makanya nggak akan pernah. Ini bab keimanan. Jawab yang kompak. Yakin nggak adanya surga? Yakin nggak adanya neraka? Walaupun kita nggak dikasih tahu, yakin atau tidak? Takbir. Jadi yang goib-goib udah kita imani, insya. Kalau yang masih bisa dipelajari saat ini mungkin belum ketemu, karena ini zaman belum berakhir. Kalau udah sempurna apa yang ada dalam Al-Quran terwujud, tervisual, berarti depan mata sebentar lagi idza zulzilatil ardu. Kalau sampai Dajjal keluar, Ya'juj wa Ma'juj lepas, Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul, matahari terbit dari barat bersamaan dengan bulan. Wah, sudah bentar lagi al-qari'atu mal. Masya Allah, jelas apa jelas? Disisain sama Allah buat nanti umat akhir zaman apa-apa yang di Quran belum ketemu. Banyak yang goib-goib. Contoh Nabi Khidir. Nabi Khidir itu putranya siapa? Putra Nabi Adam, kembarannya Nabi Sis. Sampai gini hari masih hidup. Kenapa masih hidup? Gara-gara minum ainul hayat. Ada bengawan yang kalau diminum satu teguk hidup sampai kiamat. Jelas apa jelas? Salah satu yang pernah minum ainul hayat Nabi Khidir. Lalu siapa lagi? Dajjal. Nabi Khidir, kalau Dajjal bukan cuma minum, pernah berenang di situ. Kalau Nabi Khidir cuma minum, makanya begini hari dikasih hidup sama Allah. Itu Nabi Khidir. Ada lagi Ya'juj wa Ma'juj. Di mana temboknya itu yang ditutup sama Raja Zulkarnain? Hanya Allah yang tahu. Yang model-model begitu jangan sekarang ditemuinya, ngeri. Jangan kata Ya'juj wa Ma'juj, minyak goreng naik aja mumet kepala. Betul nggak kira-kira?
Masya Allah. Gara-gara pertama naik udah kelontokan. Lah bagaimana kalau Dajjal datang? Apa nggak sambar geledek urusannya? Innalillahi wa inna ilaihi. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Mau cari apa di Al-Quran? Masya Allah. Urusan kehidupan manusia dari mulai sosial, muamalah, pendidikan, semua diatur sama Allah. Maka konsep kehidupan itu kalau kita belajar ilmu fikih, mau segede apapun itu kitabnya, hanya terbagi 4 hukum. Ahkamullah al-muta'alliqatu bil afrad, hukum Allah yang berkaitan dengan individu. Contohnya sholat, contohnya puasa di bulan Ramadan, itu ada hikmah untuk individu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat jauh dari kemaksiatan. Jelas apa jelas? Lalu kemudian diperintahkan lagi puasa selama 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Naha anin nafas. Kita dibelajarin sama Allah biar bisa mengendalikan hawa nafsu. Jelas apa jelas? Lalu kemudian punya harta banyak, diperintahkan Allah kita bayar zakat biar bersih, karena di sana ada haknya fuqara. Enggak semua manusia Allah ciptakan kaya, ada yang miskin, si kaya yang menopang. Jelas apa jelas? Begitu pula kalau kita duitnya banyak lagi, disuruh menunaikan ibadah haji. Apa fungsinya ke sana? Disuruh lihat sejarah. Dulu bangunan pertama kali Makkah, Ka'bah. Dulu Nabi Adam di situ, para nabi juga di situ. Khususnya Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, lari terus sampai lahir Nabi besar Muhammad. Cuma naik haji sekarang serem, nunggunya 50 tahun. Daftar umur 20 naik haji aki-aki. Betul nggak kira-kira? Masya Allah. Nih Al-Quran petunjuk biar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Jawab yang kompak, yakin nggak Al-Quran firman Allah? Terus gimana Ustadz? Sekarang ini banyak yang nyimpang-nyimpangin Al-Quran dari dulu. Itu ujian buat kita. Saifuddin Ibrahim itu murtadnya nggak sembarangan, karena dia dulu itu ustadz, pernah ngajar ngaji, tapi kedalaman ilmu tafsirnya saya belum tahu. Dia belajar ilmu nahwu nggak? Dia belajar ilmu sorof nggak? Dia belajar ilmu alat yang lain nggak? Mantek, bade, balaghah, bayan. Dulu belajar ilmu nahwunya sampai mana? Cuman jurmiyah doang, atau sampai ke Amriti, atau ke Milhatul I'rab, atau Mutamimah, atau sampai Alfiyah, atau Ibnu Agil, atau Khudori syarahnya. Lalu kemudian manteknya pernah belajar nggak? Balaghah pernah belajar nggak? Ma'ani pernah belajar nggak? Lalu kemudian Usuluddin pernah belajar nggak? Lalu kemudian Usulul Quran pernah belajar nggak? Ulumul Hadis pernah belajar nggak? Teliti dulu. Kalau saya lihat dari performanya, ini orang cuman kecewa aja, saudara. Yang Allah belokin hatinya. Makanya hidayah ini Masya Allah mahal harganya. Ada nabi yang tinggalnya di kerajaan kafir, Fir'aun, Nabi Musa jadi nabi, yang dikekepin sama malaikat Jibril, saudara, akhirnya apa? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya hidayah ini penting. Kita mohon sama Allah biar dikuatkan iman kita. Saifuddin Ibrahim minta 300 ayat dihapus. Dulu Ahok 1 ayat di demo jutaan. Betul nggak? Wah ini yang diminta 300 ayat. Al-Quran difitnah. Katanya ada unsur radikalisme. Saya mau tanya, di mana radikalnya? Gak ada Al-Quran itu ajaran radikal. Itu jihad Ustadz, itu bukan radikal. Jihad itu apabila kita diserang, bukan buat nyerang. Lihat hadis Nabi, ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Hai manusia, jangan mimpi ketemu musuh. Nggak boleh kita mimpi ketemu musuh. Cita-cita pengen ketemu musuh nggak boleh dalam Islam itu. Jangan mimpi ketemu musuh. Ini Nabi yang ajar. La tatamannau liqa'al adu was'alullahal afiyah. Coba lihat. Minta sama Allah biar selamat, biar afiyah, biar tentram, biar damai. Tapi wa in laqaituhum, apabila kau dapati musuh, fasbutu, artinya fasbiru, fasbutu, maka sabar hadapi mereka, teguh hadapi mereka, maka jihad digelorakan. Jihad ada syaratnya, jelas apa jelas? Jihad ada rukunnya, jelas apa jelas? Jangan disamakan sama teroris. Masang bom di mall, yang mati Udin, Ucup, bangsanya tuh.
Itu bukan jihad. Jelas apa jelas? Ada konsep, gak sembarangan. Lalu dia bilang Al-Quran itu di 300 ayat yang minta dihapus itu karena Al-Quran ngejelek-jelekin agama lain. Mana Allah ngejelekin agama lain? Allah lagi cerita kisah umat-umat terdahulu. Ada yang dikasih enak akhirnya nyembah batu, ada yang dikasih nikmat akhirnya nyembah pohon seperti kaum Madian. Ada lagi yang dikasih enak malah nabinya disembah. Nabi Isa dibilang anak Tuhan. Allah sampaikan dulu ada umat-umat seperti itu, jangan ikutin, itu kafir, kalian bisa jadi penduduk neraka selama-lamanya. Bukan lagi nyeritain agama lain, Allah lagi kasih petunjuk biar selamat. Tidak ada Tuhan kecuali la ilaha. Saking mulianya Islam, tidak ada maksud menjelek-jelekan agama lain. Lihat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal, hai orang-orang kafir, la a'budu mata, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Masya Allah, kamu juga nggak nyembah apa yang aku sembah. Udah gini aja intinya, lakum dinukum. Subhanallah. Jawab yang kompak, ajaran Islam indah atau tidak? Mulia atau tidak? Mau bicara toleransi lagi? Bukan lagi urusan bainaddin, antara agama, bicara fisik, bicara jiwa. Rasul bersabda, man adza dimian faqad adani. Siapa orang ngaku Islam nyakitin orang kafir yang baik, yang nggak salah, nggak pernah jahat sama kita, wa ana khosmuh, kata Nabi, aku jadi musuhnya. Bukan cuma di dunia, khosum tuh yaumul kiamah, sampai kiamat lu jadi musuh gua, nggak dapat syafaat. Jawab yang kompak, ajaran Islam mulia atau tidak? Indah atau tidak? Toleransi atau tidak? Jadi nggak usah teriak-teriak intoleran, pala lu peang. Kalau kita intoleran, orang kafir di Parung udah digorok-gorokin. Betul apa betul? Ini orang kafir tinggal di Parung. Jawab yang kompak, aman atau tidak? Aman atau tidak? Tidurnya nyenyak atau tidak? Perutnya kenyang atau tidak? Kenyang, bahkan kaya-kaya mereka. Ini ajaran Islam. Terus yang ketiga, dia bilang apa dalam Al-Quran tadi? Intoleransi. Islam ajaran yang sangat toleransi. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Nggak boleh hina agama lain, kata Allah. Nggak boleh hina sesembahan orang lain. Kalau kalian hina Tuhan orang lain, fayasubullah, mereka nanti akan hina Allah. Kira-kira kalau Allah dihina, terima nggak kita? Marah nggak kita? Nah, kalau kita marah, nggak terima Allah dihina, jangan hina Tuhan orang lain. Ini konsep intoleransi di dalam Al-Quran. Jelas apa jelas? Nggak habis kalau cerita Al-Quran, karena waktu udah malam. Belum bagaimana? Udah jam 10 orang. Perjanjiannya jam 10. Masya Allah. Udah apa terus nih? Udah apa terus nih? Ini dia murid nggak tahu diri. Kalau ditanya Pak Ustadz, jawab yang sopan. Udah apa terus? Terserah Pak Ustadz. Begitu. Nah, kesimpulannya ya, kesimpulannya Al-Quran itu firman Allah, diturunkan fungsinya buat petunjuk. Karena kita ini tersesat, ditunjukin sama Nabi. Nah, kita semua Pak Bu nggak pernah kan belajar langsung sama Nabi. Ada orang Parung yang langsung ngajinya sama Rasulullah? Ada apa enggak? Ada nggak yang ngajinya ke sahabat? Ada nggak yang ngajinya ke tabi'in? Ada nggak yang ngajinya ke tabi'ut tabi'in? Apa orang sini ada yang belajar ngajinya sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali? Apa kita pernah belajar langsung ke Imam Ghazali? Oh enggak, kita nggak pernah belajar sama beliau-beliau. Kenapa? Beda era sama kita. Lalu kita belajar sama siapa? Sama kiai yang sekarang hidup, sama ustadz yang sekarang hidup, sama guru yang sekarang hidup. Maka belajarlah kepada para ulama yang menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang menuntut umat ke jalan yang benar. Jangan ikutin kiai yang menyesatkan, kiai-kiai su, ulama-ulama jahat yang menjual ayat demi kepentingan perutnya. Jelas apa jelas? Makanya kenapa Habib Rizik masuk penjara? Bukan karena prokes, itu mah kulit. Bukan karena bilang saya alhamdulillah baik-baik saja, itu mah cuma alasan. Karena waktu pidato 212 di Monas yang pertama 2016 di hadapan presiden, wakil presiden dan seluruh jabatan yang ada, beliau katakan ayat-ayat suci di atas
atas ayat-ayat konstitusi yang beliau inginkan Indonesia penduduknya mayoritas umat Islam, maka bernegara harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar mereka selamat dari dunia hingga akhirat. Saya mau tanya, cari ulama kayak Habib Rizik sama sekarang gampang apa susah? Jujur, gampang apa susah? Disuap 1 triliun buat berkhianat sama Allah, ditolak. Model kayak kita mau lebaran begini, min haitsu la yahtasib. Ya Allah, THR. Betul nggak kira-kira? Susah. Siap ikuti ulama yang lurus? Siap ikuti ulama yang baik? Maaf ya, jangan lihat titel. Kalau bicara titel mah iblis nggak ada yang ngalahin. Bener. Kiai mana yang pernah masuk surga? Hah? Misalkan ada kiai ngaco nih, kiai misalkan, atau buya lah begitu, sesat. Pernah nggak dia ngalamin surga? Bapak ngerasain surga? Enggak, sepinter apapun belum pernah ngalamin surga. Iblis pernah ngalamin surga. Pernah megang kunci surga. Kunci surga dibuka, masuk keluar masuk. Itu buat mainan. Buat mainan. Top udah itu iblis. Dulu Azazil namanya, zaman masih kecilnya itu, kan dari bangsa jin dia. Lalu kemudian bergaul di kalangan malaikat, paling hebat di antara malaikat. Penyakitnya cuma satu, hasud, dengki, sombong. Akhirnya dia turun dari surga, selama-lamanya nggak boleh masuk. Kalau Nabi Adam masih ada kesempatan masuk, umatnya juga. Alhamdulillah. Kalau iblis nggak akan selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dalik. Jangan lihat itu. Mau ada profesornya depannya, belakangnya SHMH, paling belakang BSC, belum sempet cebok. Tapi kalau omongannya sesat, jawab yang kompak, ikuti apa jangan. Omongannya ngawur, ikuti apa jangan. Biar kata pakai udeng-udeng segede ban Vespa, sorbannya panjangnya 8 km. Tapi kalau nyesatin umat, ikuti apa jangan. Biar kata Ustadz kampung di tengah-tengah kita nih, hidupnya sederhana, penampilannya gitu-gitu aja. Pakai sarung nggak ganti-ganti, cap gajah jongkok. Betul apa betul? Pakai baju koko aja sampai kancingnya tuh warna-warni, saking nggak ada duitnya buat beli, saudara. Pakai peci hitam kemerah-merahan kayak urat. Tapi omongannya benar, nuntun umat ke jalan yang benar. Ikutin apa jangan? Ikutin, nggak usah lihat casing. Jelas apa jelas? Dan Bapak Ibu muliakan ustadz yang ada di sini. Karena Bapak Ibu belajarnya sama ustadz yang ada di sini. Kalau ustadz dari luar itu sekali-kali kayak saya, sekali-sekali, yang lain sekali-sekali. Ini para kiai, para ustadz yang ada di sini, perhatiin. Ini punya ustadz, mana kurus, mana tepos. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah, pada pelit-pelit amat umatnya. Ngaji bayaran cuma 10.000, utang setahun. Bagaimana coba? Innalillahi wa inna ilaihi. Untung ustadznya imannya kuat, lah emang makan iman baik. Untung ikhlasnya mantep, ustadznya bisa ikhlas, bininya kan belum tentu bisa. Betul nggak? Dari mana bah? Habis ngajar, terus mana bah? Ikhlas neng. Masya Allah. Begitu duduk di meja nggak ada apa-apa. Ini mana? Ikhlas bah. Begitu. Ya Allah, jawab yang kompak. Siap muliakan kiai, siap muliakan ulama. Takbir. Ikuti ulama yang lurus, karena konsepnya al ulama warasatul anbiya. Nah di akhir zaman tuh ulama yang jagain umat, karena kita belajarnya sama mereka. Kita nggak ketemu Nabi, enggak. Makanya kalau ada orang-orang tuh wahabi tuh dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Rasulullah. Emang ente pernah belajar langsung ke Rasulullah? Pernah belajar langsung ke Nabi? Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, kayak dia pernah belajar langsung. Betul apa betul? Ini kita nggak ketemu Nabi, belajarnya sama ulama sekarang. Dan ulama sekarang ini sanad. Saya dulu mondok di Moga, di Malang, Jawa Tengah, belajar sama seorang kiai. Kiai saya itu belajar lagi sama kiai, kiainya belajar lagi sama kiai. Ternyata pernah belajar di Mekah. Di Mekah belajar sama Habib ini, sama Syekh ini, sama Syekh ini, nyambung lagi. Langsung ke Rasulullah itu ilmunya. Sanad namanya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang saya cinta, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, biar kita selamat dan rajin baca Quran, karena bisa menolong kita Al-Quran. Selain syafaat Nabi, pertama-tama Al-Quran dulu, syafaat nanti kan belakangan. Setelah kita dihisab, setelah dihitung, baru terjadilah itu syafaat. Pada saat ngantri ngambil rapot itu di padang mahsyar, yang namanya matahari 1 mil, di bawahnya bukan lagi bumi, tapi timah di bawahnya itu. Timah luar biasa.
Panasnya luar biasa, perlu aup-aup kata orang Jawa mah, perlu payung, perlu pelindung. Salah satu yang bisa melindungi kita di padang mahsyar qiraatul Quran. Dengan baca Al-Quran maka bisa dil menjadi pelindung. Di al-yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya melalui membaca Al-Quran. Saat udah tua baca Quran gimana ya? Malu kita. Jangan malu. Biar kata udah tua, dulunya badung nih, mudanya nih. Ya badung campur brengsek lah kira-kira. Betul lah betul. Begitu udah tua tobat, nggak apa-apa. Jangan malu. Belajar Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf 10 kali lipat. Antum belajar hijaiyah, alif, ba, ta. Itu udah belajar salah satu huruf dari Al-Quran. Dikasih pahala sama Allah. Ustaz, lidahnya udah kaku, nggak apa-apa. Ihdinas siratal, ihdinas sitolol. Nggak apa-apa. Jelas apa jelas? Yang penting niatnya belajar. Insya Allah. Jawab yang kompak. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau ada berita-berita yang ingin menyesatkan kita dari ajaran Al-Quran, fasalu ahla dzikri. Ahla dzikri di sini bermakna ulama. Tanya ke guru-guru. Bapak Ibu sekarang zaman medsos, betul apa betul? Begitu lihat ada konten yang ragu, yang syubhat, yang nggak ngerti maksudnya, jangan ditelan sendiri, jangan dipikirin sendiri. Kalau kita nggak punya ilmunya, jelas apa jelas? Contoh Ibrahim Saifuddin, bukan cuma 300 ayat yang minta dihapus. Dia bilang apa? Nabi Muhammad itu istri pertamanya Nasrani, itu Khadijah. Makanya boleh kawin beda agama. Dia sesatkan itu sejarah. Lalu dia bilang, kenapa sholat Nabi Muhammad awalnya Masjidil Aqsa, ada kiblat lain itu di Madinah, lalu kemudian langsung ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ngambek itu Nabi Muhammad. Begitu katanya. Ini bagi orang yang paham nggak akan kena. Tapi yang kalau ngajinya setahun sekali, udah setahun sekali jider, ngaji sembari nyender, lama-lama jices, ngaji sembari ngeces, lamanya jidur, ngaji sembari tidur. Bagaimana dapat ilmu? Betul apa betul? Digoda sama yang begitu bahaya. Maka ramaikan majelis ilmu. Insya Allah. Muliakan ustadz-ustadz yang di sini. Bener saya ngomong nih. Muliakan, agungkan yang ada di sini, hormati mereka, karena tidak semua kita dikasih ilmu oleh Allah paham agama. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Allah kehendaki seseorang menjadi orang baik, ciri-cirinya dikasih paham agama. Jangan lihat latar belakang. Oh, gua tahu kecilnya dulu. Jangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah biar kata udah tua tapi tuanya tua ampek bagaimana? Muda nggak apa-apa, tapi berilmu, hormati sebagai guru kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran semua, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waja'alahu lan hujatan ya rabbal alamin. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ahyina wa amitna 'alal iman, Allahumma amitna 'alal islam, Allahumma amitna 'alal ihsan, Allahumma amitna 'ala husnil khatimah, Allahumma amitna 'ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca hadiah Fatihah di bulan Ramadan yang pasti doa kita dikabul sama Allah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga dengan berkah Al-Fatihah ini dimaafkan segala kesalahannya, semoga diterima segala amal ibadahnya, semoga diberikan tempat yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihiniyah wa ala kulliyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.